Sahabatku catur semuanya. Bertemu kembali dengan ilmu catur lengkap. Mari kita menganalisa pertandingan catur antara Irene dan Dewa Kipas. Dalam pertandingan persahabatan di bulan Maret 2021. Pion D4, maka dibalas dengan hitam dengan D5, kemudian putih membalas dengan E4. Di sini pion memberikan gratis untuk hitam karena pion E tidak ada yang melindungi, tapi di sini hitam malah menjawab dengan pion C6, maka terjadilah pembukaan karokan. Maka Irene pion makan pion, dibalas pula dengan hitam pion makan pion. Yang berikutnya adalah putih gajah D3 melakukan pengembangan atas gajah raja, dibalas dengan hitam kuda C6 melakukan pengembangan atas kuda. Maka yang berikutnya adalah dibalas dengan pion C3. Putih melakukan pion untuk melindungi pion C dan pion D. Maka dibalas dengan hitam dengan pion E6. Di sini akan terjadi penghambatan gajah, terutama gajah hitam, karena gajahnya tertutup oleh pion E. Maka putih berikutnya adalah kuda F3, langkah situasional untuk pengembangan kuda raja. Maka dibalas dengan hitam juga langkah yang sama, kuda F6 melakukan persiapan pengembangan kudanya. Maka yang berikutnya adalah putih rokade untuk melakukan pengamanan, sehingga yang berikutnya hitam adalah gajah E7 melakukan pengembangan gajah sekaligus melindungi dari kuda. Maka dibalas dengan putih gajah F4 melakukan pengembangan gajah. Maka yang berikutnya hitam ada kesempatan untuk melakukan rokade untuk pengamanan raja, karena raja di tengah rawan untuk diancam. Berikutnya putih adalah kuda E5. Di sini putih mengancam untuk mengajak pertukaran antara kuda. Maka dibalas dengan hitam dengan langkah yang sangat unik sekali adalah kuda E4. Kuda juga melakukan outpost sehingga sangat kuat di petak pusat. Maka putih tidak perlu berpanjang lebar lagi, melakukan langkah F3. Pionnya bertugas untuk mengancam kuda hitam. Maka hitam menjawab dengan kuda makan kuda, mengajak pertukaran. Maka di sini tidak akan banyak berpikir lagi untuk putih. Dia akan menerima pertukaran dengan gajah makan E5, kuda hitam terjadi ancaman, maka harus kembali pulang dengan kuda F6.
kembali pulang ke tempatnya. Yang berikutnya adalah putih melakukan langkah menteri. C2 ini untuk melakukan pengembangan menteri dan juga persiapan untuk makan gajah di H7. Mengerti kejadian ini maka hitam langsung saja membuka pion hanya dengan H6, sehingga di sini tidak akan mungkin bisa kerugian material apabila putih memakan kuda. Cuma putih melakukan langkah kuda D2, langkah biasa untuk melakukan pengembangan kuda. Yang berikutnya adalah gajah D6. Dirasa gajah putih terlalu aktif sekali dan gajah hitam sangat-sangat tidak aktif sehingga dilakukan pertukaran. Maka putih tidak langsung menerima pertukaran, malah memberikan tambahan kekuatan pada jalur E, jalur setengah terbuka. Maka yang berikutnya adalah kuda H5 yang bertujuan untuk bisa melakukan kuda F4. Maka yang berikutnya adalah pion F4 digunakan untuk melindungi gajah putih. Maka yang berikutnya adalah pion B6, persiapan untuk melakukan fianchetto gajah. Maka dibalas dengan putih dengan menteri D1. Di sini menteri mengancam keberadaan kuda. Meskipun posisi kuda gelek tapi bisa diancam juga, maka hitam melakukan langkah berulang-ulang lagi kembali ke kuda F6. Maka yang berikutnya adalah menteri F3. Di sini putih hanya melakukan perbaikan posisi menteri yang agar lebih aktif menyerang. Dan langkah berikutnya adalah gajah B7. Jadi memang tujuan dari gerakan hitam adalah melakukan fianchetto gajahnya, sehingga gajahnya satu diagonal dengan gajah hitam. Maka putih melakukan terobosan untuk merusak formasi pion. Maka yang berikutnya adalah pion F5. Maka dibalas oleh hitam dengan menteri C8, langkah yang sangat blunder sekali sehingga dengan mudah mendapatkan gratis pion. Di sini sudah terlihat bahwa Dewa Kipas akan menunggu waktu untuk kalah. Maka dilanjut dengan benteng E8. Maka putih mengambil inisiatif menyerang kembali dengan cara gajah E5 melakukan ancaman terhadap kuda. Maka kuda ini harus lari, tapi putih malah hitam menjawab dengan gajah A6 melakukan ajakan untuk pertukaran gajah. Maka putih melakukan langkah dengan cara gajah makan kuda F6. Di sini tidak mungkin dan tidak lain, maka pasti putih akan melakukan penyerangan di sayap raja.
Hitam menjawab dengan kuda makan gajah. Yang berikutnya adalah pion makan pion. Maka hitam di sini bisa mengambil dengan mudah dengan cara bisa makan dengan benteng, makan menteri, maupun dengan makan pion. Tapi hitam memutuskan untuk benteng, makan pion untuk melindungi pion F yang lemah. Maka yang berikutnya adalah gajah makan gajah, dan dibalas pula dengan hitam adalah menteri makan gajah. Dari posisi ini sudah terlihat bahwa hitam kalah satu perwira benteng. Ini dirasa sangat susah ya teman-teman. Maka yang berikutnya adalah hitam menyerah karena melihat sudah kalah kekuatan berupa satu kuda. Demikianlah analisa yang bisa kita lakukan. Semoga semakin lama channel ini akan terus berkembang dan bisa bermanfaat bagi seluruh teman-teman dan kawan-kawan yang telah melihat video kami. Sampai berjumpa kembali.